ini kita ada mengganggu sedikit, ada wawancara kebetulan dengan tugas di CGP. Nah, ada poin-poin yang harus kita sampaikan Pak tentang tugasnya Bapak sebagai kepala sekolah. Ada beberapa hal yang kami tanyakan. Yang pertama Pak, kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Pak? Biasanya yang saya lakukan selaku kepala sekolah memegang kebijakan sekolah ini berkenaan dengan kasus-kasus dilema etika. Pertama kita mapping dulu permasalahannya, saya mendengar dulu. Nah, dengan demikian artinya dari situ kita mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada sebelum saya menarik sebuah kesimpulan, karena nanti harus kita uji data tersebut dengan regulasi atau aturan main yang ada dari pemerintah ataupun kebijakan etik agama lah paling tidak. Ya, seperti itu. Berarti Pak tadi harus ada di mapping, kemudian yang kedua diidentifikasi data tersebut benar atau enggaknya. Karena kita lebih baik lama daripada cepat-cepat nanti salah dalam mengambil keputusan. Itu yang penting dalam berkenaan dengan masalah-masalah yang ada, terutama kan dinamikanya sekolah kan, ada guru, ada staf dan caraka, ada siswa yang kita layani juga, kemudian stakeholder yang ada juga di luar itu juga masyarakat yang berkepentingan dengan sekolah ini juga cukup banyak. Nah, maka kita kehati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini. Yang kedua Pak, dalam mengambil keputusan tersebut, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Bapak menanggapinya seperti apa? Yang pasti yang ada dua dilematis ini biasanya kita ambil skala prioritasnya, yang paling mana yang paling bermanfaat itu yang kita lakukan untuk kita sebagai bahan dijadikan nanti untuk keputusan. Jadi kita mapping adalah skala prioritasnya. Itu yang kita lakukan. Memang ini mengambil data ini luar biasa, berkenaan data yang perlu kita kehati-hatian dalam mengelola data. Yang pasti kita gunakan skala prioritas kemanfaatan dari sebuah permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang selama ini berkenaan dengan dilematika problem atau dilema etika berkenaan dengan permasalahan yang ada. Tadi yang jawaban awal pertama, kita lakukan mapping, kemudian menentukan permasalahan-permasalahan. Kemudian dari situ kita kumpulkan masukan-masukan juga. Kemudian kita uji dengan aturan yang ada. Nah, dari situ kita akan ambil sebuah keputusan. Berarti tadi ada mapping, ada menentukan keputusan, kemudian dikumpulkan, kemudian baru diuji sesuai dengan aturannya Pak. Aturannya ada. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu salah di luar regulasi, yang pada akhirnya permasalahan itu berbenturan, dan kalau sudah berbenturan kan ini yang bermasalah. Nah, apalagi di lembaga terutama kan ini saya mengepalai sekolah negeri. Apapun kebijakannya, regulasinya ada patokan. Selanjutnya Pak, dalam mengambil keputusan tersebut itu yang lebih efektifnya seperti apa Pak? Keputusan lebih efektifnya itu biasanya saya tadi berpandangan dengan langkah-langkah. Memang namanya pimpinan itu adalah berani mengambil keputusan
dan berani mengambil sebuah resiko. Apapun yang kita putuskan itu adalah suatu keputusan yang sudah kita pikirkan secara masak berkenaan dengan resiko dari sebuah keputusan itu. Oke. Selanjutnya dalam mengambil keputusan itu dalam dilema etika bagaimana tantangannya selama ini? Tantangannya banyak sekali tantangannya. Apalagi kadang-kadang kan saya juga selaku kepala sekolah terutama di SMK 1 ini teman sebaya saya juga banyak, terus juga guru senior. Nah, tetapi itu semua kita kembalikan pada regulasi yang ada, di mana regulasi itu menyatakan kalau memang itu benangnya merah, ya memang kita harus menyampaikan benangnya merah. Yang penting kita ada aturan, patokan, regulasi aja. Nah, kalau nggak ada regulasinya ini yang bahaya, yang pada akhirnya membuat ya tambah dilematis. Iya. Nah, nanti akan berbenturan kok. Yang ini merah, yang ini biru, hijau. Nah, ini jadi gado-gado kan nggak mungkin. Nah, tapi yang itu yang kita pegang adalah regulasi yang terpenting. Artinya siapapun yang melihat kita dengan regulasi yang ada, sehingga kita artinya dalam berperang itu memang sudah punya alat. Artinya kita punya tameng lah minimal. Tidak disalahkan nol. Nah, ini yang saya lakukan dan saya pedomin, dan ya selama ini juga akhirnya nyaman karena dan teman-teman juga menerima itu. Kemudian Pak, yang berikutnya ketika ada satu kasus itu kira-kira Bapak itu dalam mengambil keputusan tersebut apakah langsung di tempat atau misalnya dipikirkan dulu gitu? Biasanya kita melihat mengukur dari permasalahan itu sendiri. Kalau memang permasalahan itu tidak perlu pemikiran dan konsultasi kepada atasan atau pimpinan atau masukan dari yang harus kita rembukan dan itu masalahnya sederhana, itu bisa kita tuntaskan di saat itu. Tetapi kalau krusial, menanggung resiko yang melibatkan unsur banyak atau tingkat tingkat dampak lah, dari keputusan itu memang harus kita rembukan, itu kita lakukan diskusi, kemudian masukan, baru kita simpulkan itu menjadi keputusan bersama. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut Pak, tadi diskusi, kira-kira yang membantu Bapak dalam hal ini siapa aja Pak? Iya. Kalau di sekolah yang pasti kan ada beberapa, kita punya kolega. Kalau berurusan dengan orang tua, kita punya pengurus komite. Iya. Kalau di sekolah saya didampingi paling tidak ada wakil, kemudian juga ada kaprop, kemudian juga ada wali kelas. Kita juga ada konseling atau BPBK, kemudian ada guru. Artinya semua stakeholder yang ada di sekolah ini, komponen-komponen ini, itu merupakan mitra, merupakan kawan yang semuanya harus saya dengar masukannya. Nah, tinggal nanti kebijakan apa yang harus saya putuskan. Terakhir Pak, dalam diskusi kita hari ini, Bapak kita yang ambil di sini gitu. Sebenarnya kalau mengambil keputusan ini kan banyak model. Ada kita ngambil kebersamaan. Nah, dengan kebersamaan itu walaupun nggak puas mengambil keputusan itu secara majmuk atau banyak orang, ini juga banyak resiko juga, tapi paling tidak kita mencari dari keputusan-keputusan itu atau permasalahan-permasalahan kita tekan sekecil mungkin walaupun tidak puas di kelompok itu, tetapi itulah sebuah musyawarah, itulah hasil sebuah diskusi yang kita junjung tinggi. Dengan demikian artinya jalan suatu organisasi atau yang lainnya bisa menjadi keselarasan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Aherna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Aherni terkait dengan Bu Aher jadi kepala sekolah ya, kepala sekolah. Nah, sebenarnya pertanyaannya ini agak ke tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai pemimpin ibu sebagai di sekolah. Yang pertama yang saya tanyakan Bu itu bagaimana kira-kira ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Gitu. Lumayan ini ya pertanyaannya, alhamdulillah nih. Insya Allah ya bisa. Dari pertanyaannya kan di situ ada dua kata kunci ya Bu ya, ada dilema etika atau bujukan moral. Yeah. Berarti artinya kalau bujukan itu kan sama dengan rayuan ya. Yeah. Jadi mengidentifikasikannya pun kita harus benar-benar sesuai dengan jenis bujukan moral yang dilakukan. Karena ini biasanya model seperti ini tersembunyi. Berarti cara mengidentifikasinya yang pertama harus dikenali dulu bujukan moral seperti apa, jenisnya bujukan moral tersebut dikenali. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu jenis bujukan moralnya, kita analisis ya, kita analisis sehingga nanti untuk pemecahan masalahnya kita bisa. Contohnya kalau di sekolah itu kan kita anak-anak kadang nggak tahu, dengan dia berusaha membaik-baiki temannya atau merayu temannya melakukan sesuatu, padahal itu bisa melanggar etika atau moral, tapi temannya tersebut kan tidak merasa, ya kan, tidak merasa dilanggar karena itu datangnya itu dia membujuknya itu dengan baik. Jadi cara yang kedua setelah tadi yang pertama dikenalin dulu jenisnya, kemudian yang kedua dianalisa, kemudian tentunya kita breakdown dari analisa itu ya. Jadi kita langsung masuk ke identifikasinya sehingga nanti jelas ya, jelas jenis-jenis dari kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut. Oke. Oh, berarti Ibu tadi itu ada 3 ya. Yang pertama dikenali dulu, kemudian dianalisis, kemudian di breakdown dari permasalahan itu. Betul. Pertanyaan saya yang kedua Ibu, bagaimana kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ini yang luar biasa sulit ya Bu, pastinya sebagai seorang pemimpin, karena kita harus memandang dari dua sisi. Karena dua-duanya kasus ini punya kepentingan yang sama atau benar-benar dua-duanya mengandung nilai kebijakan. Berarti kita harus mengambil keputusan yang tepat. Jangan sampai nanti bisa merugikan, ya kan? Jangan sampai nanti bisa merugikan salah satu. Jadi saya menjalankan pengambilan keputusan itu tentunya dilihat dulu tingkat kepentingannya Bu. Dilihat dulu dari dua sisi tersebut, tingkat kepentingannya yang paling utama atau skala prioritasnya yang mana, dengan tidak mengesampingkan yang lainnya sehingga sama-sama enak. Sehingga tujuan kita dari dua kasus tersebut sama-sama sampai. Jangan sampai nanti ada yang merasa kasus yang satu merasa dirinya dienaktirikan. Jadi memang kita walaupun pemimpin itu pasti tidak bisa adil 100%, dan memang keadilan itu tidak bisa sama. Adil itu bukan berarti sama, ya kan? Ya. Adil itu sesuai dengan porsinya masing-masing, ya gitu. Jadi tetap kita mengambil keputusan itu dengan pikiran yang tenang atau waras gitu kan, dengan yang wawasan terbuka sehingga orang yang menjadi efek pengambilan keputusan kita juga tidak merasa salah gitu. Oke, siap. Berarti ketika Ibu mengambil satu sikap keputusan itu benar-benar harus dipikirkan matang dulu dalam kondisi tenang. Ya betul. Oke. Kemudian kira-kira Ibu langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkahnya seperti apa gitu? Untuk masalah di atas atau apa nih Bu? Masalah yang tadi yang nilai-nilai kebajikan tadi. Gitu. Ya.
Langkah-langkah yang pertama tentunya memang ke semua komponen dulu. Oke. Karena ini mungkin saya sendiri namanya dilema etika atau bujukan moral, ini kan istilah baru ya Bu ya. Iya, iya. Walaupun sebenarnya ini kejadian mungkin dengan istilah lama. Jadi tetap kita sosialisasikan dulu ke komponen sekolah. Apakah itu dilema etika, kemudian apa itu bujukan moral. Nah, setelah kita sosialisasikan, tentunya kita juga menyampaikan contoh-contohnya, ya kan, biar jelas, sehingga di sekolah ini memang tidak ada kejadian, ya Oke, kan? oke, siap, Karena siap. kalau saya lihat emang arahnya nanti ke bullying jadinya Bu, ya Oke. kan? Ya, ke perundungan ini akhirnya. Selain tadi sosialisasi, kira-kira apa lagi langkah prosedurnya yang Ibu lakukan di lapangan ya? Yang saya lakukan di lapangan tentunya saya terjun langsung, ya kan Bu, bisa memanggil, ya kan. Contohnya bisa saya memanggil perwakilan dari beberapa guru atau wali kelas. Kita melakukan koordinasi dengan BPBK, kan biasanya mereka yang menangani masalah-masalah itu. Atau bahkan saya suka juga berdiskusi dengan siswa. Kadang saya suka keliling ke kantin, ya kan. Pada saat mereka makan, saya sering bercerita dengan mereka, menceritakan, oh ada loh sekarang namanya bujukan moral, jangan sampai ya, karena itu bentuknya sistemnya pelan-pelan gitu, kita nggak sadar Siap, gitu. siap, mantap ya. Berarti Ibu diskusi juga dengan Ya, siswa, dengan ya. guru juga di Siap. sekolah ya. Ya, semua komponen. Yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap lebih efektif dalam pengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika tadi? Tentunya pengambilan keputusan itu yang paling efektif itu ya tadi, setiap keputusan kita ambil, kita itu tetap harus bermain rasa Bu. Oke. Walaupun kita kan Harus sebagai ada rasa, pemimpin ya? perempuan, Iya. pemimpin perempuan itu katanya lebih mengutamakan rasa dari logika. Tapi di posisi dua itu kita nggak boleh, karena terkadang kalau kita terlalu main rasa, ya kan, nanti Oke. keputusan yang kita ambil tetap. Nah, setelah rasa, tentunya pikiran tadi, logika. Kemudian kita juga harus menunjukkan sikap kita kan, tindakan kita seperti apa, sehingga memang semuanya berjalan dengan baik. Oke, siap. Berarti lebih efektifnya itu ketika kita mengambil keputusan tidak harus menggunakan rasa ya. Jadi Mm-mm. kedua logikanya itu Iya, harus antara logika siap. dan rasa kita Harus pergunakan, seimbang. harus Siap. seimbang. Kemudian yang berikutnya Bu, tantangan dalam mengambil keputusan kira-kira apa Bu? Wah, itu luar biasa itu. Ya namanya perempuan tadi ya, dasarnya sebagai seorang perempuan, Oke. pada saat kita mengambil keputusan memang kita katanya tidak boleh subjektif. Tapi Ya. faktor itu paling susah. Untuk objektif itu susah. Karena terkadang sebagai pimpinan kita kan juga tahu, ya kan, siapa yang rekan kerja kita yang dalam tanda kutip Ya, yang loyal. betul, yang Nah, loyal itu ya. yang susah kadang. Siapa yang dia itu integritasnya tinggi. Nah, dari situ itu terkadang itu bisa masuk faktor subjektif, ya kan. Mm-mm. Tapi kita berusaha bagaimana caranya, karena itu tantangan bagi saya faktor kedekatan, ya kan. Kemudian faktor kinerja. Karena kenapa, kadang orang yang baik kinerjanya, ya kan, belum tentu di bagian lain dia juga bisa bagus. Oke, siap. Berarti tantangannya ini ada juga kita lihat itu kedekatan ya. Ya, itu Kedekatan luar biasa dan itu nggak bisa. faktor kinerja. Ya. Gitu. Oke. Betul, faktor kedekatan. Kemudian ketika Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada prosedur lain gitu? Lihat kasusnya dulu Bu. Oke, Nah, berarti tergantung kasusnya. ya, lihat kasusnya dulu, karena terkadang ada kasus itu memang saat itu harus kita Harus selesaikan. diputuskan. Oke. Nah, kalau kasusnya itu memang perlu penanganan atau kasusnya itu melibatkan beberapa orang, berarti kita kumpulkan dulu kira-kira yang terlibat. Kembali lagi ke sana tadi, kita analisis dulu. Ya, Oke. jadi memang situasional, lihat kondisi kasusnya seperti apa. Oke. Pertanyaan dua terakhir Ibu, faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah atau memantau dalam mengambil keputusan? Wah, ini luar biasa, ya kan.
adakah seseorang gitu tadi ya, atau Iya. faktor-faktornya? Tentu saja ada, Bu. Namanya kita makhluk sosial kan itu. Oke, Nah, adanya sosial itu ya. luar biasa. Karena kita kan memang selain hubungan dengan Allah itu spiritual, kita kan juga sebagai makhluk sosial ya kan, hablum minan nasnya. Nah, ini pasti dalam pengambilan keputusan kita pun mempengaruhi. Ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Namanya kita sosial. Yang positif ini biasanya juga lebih positif itu lebih bagus. Tapi kita jangan anggap juga yang kita anggap negatif itu negatif selamanya. Enggak. Oke. Ya, jadi memang kita harus menyeimbangkan karena semua orang punya potensi yang berbeda. Semua orang itu pasti punya pemikiran yang berbeda. Nah, itu yang kita kumpulkan sehingga dalam pengambilan keputusan pun kita dalam kasus-kasus dilema etika pun kita bisa paham sampai akar-akarnya gitu. Oke, siap. Jadi harus ada keseimbangan Nah, yang saya itu. catat di sini. Kemudian yang terakhir Ibu, hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema tadi? Wah, banyak pembelajaran yang saya dapat ambil dari situ ya, Bu ya. Saya dengan adanya kasus-kasus dilema etika itu kita merasa inilah yang kita tuakan, bahwa menangani kasus itu tidak selamanya ya mudah sesuai dengan yang kita pikirkan. Kadang kasus yang mudah belum tentu penyelesaiannya bisa mudah. Ya. Belum tentu penyelesaian atau solusi yang kita berikan bisa diterima orang yang kena kasus. Betul. Nah, jadi pembelajarannya yaitu salah satu wawasan kita makin bertambah, ya kan. Kemudian perbendaharaan kita tentang kasus-kasus etika moral itu juga pasti makin banyak karena kita sudah terjun di situ. Dan selanjutnya juga kita semakin semakin merasa tertantang. Oke. Ya, semakin tertantang. merasa tertantang untuk lebih mencari referensi atau lebih mendalami tentang kasus-kasus dilema etika ini. Oke. Oke,